Ketemu koin berapapun diambil, jadi dia bawa plastik gitu. Terus nanti Mbak nanti dicuci ya Mbak gitu. Saya nggak punya, maksudnya untuk bantu harta tuh belum bisa maksimal, mesti banyak. Jadi dengan tenaga saya mungkin bisa seperti itu. Di sekolahan sambil nunggu anak renang gitu toh. Terus saya apa ikut tabungan akhirat itu 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di podcast Solo Peduli di Human Talk Humanity, aksi dan juga kolaborasi. Nah, ketemu lagi sama saya Kak Pipit, dan di episode kali ini kita akan banyak ngobrol sama seseorang pahlawan kebaikan nih. Siapa sih beliau? Beliau adalah seorang duta peduli inspiratif. Duta peduli ini merupakan relawan yang membantu Solo Peduli dalam menghimpun donasi, infak, sedekah maupun wakaf, di mana duta peduli ini nggak dibayar sama sekali loh sama Solo Peduli. Jadi beliau ini adalah seseorang yang memutuskan dirinya untuk bergabung menjadi seorang relawan membantu Solo Peduli secara sukarela begitu. Nah, ini di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bu Hikmiyati. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat nggih Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa ini Bu sekarang ini Bu? Pengacara, pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Oh, masa ya pengangguran banyak acara. Ibu rumah tangga. Masya Allah, ibu rumah tangga profesi aslinya. Profesi aslinya. Profesi utamanya, tapi masih banyak profesi-profesi lainnya yang mengikuti. Masya Allah. Gih Bu Ii, kali ini kita akan banyak ngobrol ya Bu Ii tentang pengalaman-pengalaman jenengan, terus kenapa tadi bisa memutuskan bergabung menjadi relawannya Solo Peduli, menghimpun dana padahal nggak dibayar seperti itu. Tapi sebelum kemana-mana, kita mau kenalan dulu sama beliau, jadi kita izinkan Bu Ii untuk mungkin berkenalan dulu, menyapa teman-teman semuanya. Monggo Bu Ii. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmiyati, biasa dipanggil Ibu Ii. Saya sudah berkeluarga, suami nama Krisna Stianto, anak 2, sekarang sudah kelas 2 SMP, satunya kelas 6 SD. Udah besar-besar ya Bu. Alhamdulillah. Tinggalnya di mana Bu Ii? Saya sekarang tinggalnya di perumahan Gawanan Indah, RW 10 RT 4. Ikut di Colomadu. Colomadu. Jadi masuk Karanganyar ya Bu ya, Colomadu. Karanganyar. Tapi kalau ketemu teman-teman yang dari luar kota bilangnya ya dari Karanganyar gitu Bu. Colomadu. Kalau nggak tahu Colomadu Karanganyar, kalau nggak tahu Karanganyar nanti bilangnya Solo Solo, gitu ya, Solo. Nggih, Masya Allah sekali ya tadi Bu Ii. Profesi utamanya ibu rumah tangga, ngakunya seperti itu teman-teman. Jadi beliau ngakunya sebagai ibu rumah tangga, tapi ternyata masih banyak agenda-agenda yang mengikuti itu. Mungkin lebih sibuk dari saya Bu ya. Kalau saya kan mungkin hanya rutinitas ya kerja pagi sampai sore pulang dan lain sebagainya. Mungkin Bu Ii lebih sibuk juga dari saya. Bisa Bu mungkin ceritain Bu aktivitas jenengan setiap harinya tuh ngapain aja, di hari apa ngapain, di hari apa ngapain, mungkin bisa cerita singkat sama kita. Seperti biasa hari Senin kalau awal bulan kan agendanya emang untuk keliling ke donatur. Tapi yang jadwal terpasti itu Senin ngaji tahfidz di Albiru di Bolon. Jenengan yang ngaji atau ngajar? Saya ngaji. Ikut tahfidz. Masya Allah. Biar ngikuti anaknya sedikit-sedikit. Terus hari Selasa ngajar ngaji ibu-ibu di masjid depan rumah. Ibu-ibu sudah sepuh untuk belajar dari alif bata, jadi dari lemur bagi bacaan. Terus hari Rebu kosong, hari Rebu untuk jadwal pastinya kosong, jadi untuk yang kegiatan yang lain-lain yang di rumah ya, kumpul arisan ibu-ibu dari TK anak kayak itu biasanya ngambil yang hari Rabu karena jadwalnya kan nggak. Berarti itu Rabu tuh fleksibel ya, nanti kalau pas harus ketemuan sama arisan ya. Kalau arisan cuma sebulan sekali kan ketemu teman-teman itu nggih. Terus hari Kamis ngelola kajian Kamis pagi. Jadi di masjid depan rumah, Masjid Al-Fatah. Dulu sebelum pandemi kan masjid kan kosong semuanya. Setelah pandemi masjid sudah pada ramai, kok masjid saya kosong. Terus akhirnya alhamdulillah izin takmir diizinkan. Terus saya nyari ustazah untuk kajian fikih wanita tiap Kamis. Dulu cuma 2 minggu sekali, Kamis kedua sama keempat. Sudah berjalan waktu, alhamdulillah ibu-ibu sudah pada kangen
kayak kecanduan. Kalau tiap Kamis Masya lah Allah. itu sekarang alhamdulillah tiap Kamis ada kajian setengah 10 sampai jam setengah 11. Sampai saat ini masih Sampai saat berjalan ini ya Bu? alhamdulillah dulu Masya Allah. awalnya cuma 25 orang jamaah 30, sekarang alhamdulillah 100 lebih tiap Itu setiap Kamisnya ada setiap Kamis nggih. Jadi ke Kamis ganjil, Kamis 1, 3, 5, kalau ada yang 5 itu ustadz umum. Jadi ustadz nggih. jadi Oh, jadi ambil nggak fikih ustadz nggih. wanita Kalau aja. yang 2 sama 4 itu rutin Ustazah Yeni itu untuk fikih wanita. Fikih wanita Nggih, alhamdulillah. Terus Antusiasnya tinggi ya Bu ya berarti. alhamdulillah. Jadi udah Rabu, setengah 10 udah ada langsung kajian kayak gitu gitu. Jadi nggak ada apa namanya. Biasanya kalau acara ada ikatan ini kan agak susah ini Iya. pokoknya sebenarnya 1 jam duduk manis dengerin gitu sudah Iya. pulang gitu. Alhamdulillah semakin banyak jamaahnya. Terus dulu nggak ada apa-apa cuma minum aja, sekarang ada Bu saya ngasih donatur kayak gini Iya. ya, ngasih makan alhamdulillah. Terus hari Jumatnya jam 8 ngaji di Albiru belajar Allah. tasin. Ada tahfidz tadi dan Nggih, juga ada sekarang tasin tahsin. nggih. Tasin kan untuk memperbaiki bacaan itu, Nggih. nggih. Itu jam 8 sampai setengah 10. Habis itu sebelum jam 11 harus pulang ke rumah ngurusin masjid depan rumah. Insya Allah. Bukan masjid yang tadi buat kajian berarti. Nggih, Masjid Oh, Al-Fatah sama. sama. Kan depan rumah Iya, Masjid oke. Al-Fatah nggih. Kan suami bendara masjid alhamdulillah nggih, karena alhamdulillah. beliau sekarang luar kota jadi saya yang bantu untuk nyiapin apa namanya nanti ada khotib pakai ada itu kan ya khotibnya siapa, nulis laporannya harus udah di laporan udah ditulis belum semuanya. Berarti gitu. jenengan Terus ada jadi yang nulisin donatur laporan gitu nggih, juga. ada yang donatur Jumat berkah kayak gitu kan harus ditata gitu toh untuk para jamaah Jumatan itu. Jadi jenengan penggerak masjid sekaligus pengelolanya gitu, dampingin suaminya ya. Yes, Backup alhamdulillah. suaminya. Rezeki Emang itu suaminya kan. kerja di mana Bu? Suami karyawan swasta, sekarang itu di Cilacap tugasnya, nggih. Itu LDR berarti. apa namanya? Itu loh baru ngawasi pembangunan pengaman pantai di Cilacap, nggih. Nggih, jadi ngawasi kerjanya kontraktor. Nggih. Dulu kan ya sekali-kali keluar pulau kayak gitu kan, yang pokoknya yang ada pantainya, Iya, ada pendangkalan pantai buat pelabuhan kayak gitu. Dulu kan suami yang survei Nggih. awal sekarang alhamdulillah sudah dari Agustus kemarin tuh jadi apa ditarik bosnya untuk ngawasi pembangunan Cilacap gitu, itu. di Cilacap, nggih. Pulang 2 minggu sekali. Besok lebaran, ini lebaran Insya kemarin Allah, pulang nggih. Ibu. Ini nanti katanya perjalanan mau pulang. Masya Allah. Nanti sih habis Jumatan selesaiin dulu kerjanya, nggih. Nggih. Semoga selamat sampai tujuan ya Amin Bu amin, ya. nggih, nggih. Nggih, luar biasa sekali ya teman-teman tadi aktivitasnya Bu I, bahkan dari Senin sampai Ahad ya Bu ya. Senin tadi Jumat, Jumat, Sabtu. iya. Oh iya, masih bebas. Sabtu. Sabtu bebas. Sabtu biasanya ada yang sama ibu-ibu yang anak yang pertama itu Iya, kan SD, alhamdulillah juga masih apa Kumpul-kumpul kumpul reuni gitu. gitu nggih. Ya alhamdulillah saya yang ditugasin untuk pegang administrasinya. Oh. Jadi Seminggu, nggih. segala ngelola juga. Terus seminggu biasanya siang tuh ke rumah mertua. Kalau ada suami kan sama suami, kalau nggak ada sekarang ya sama anak-anak. Tiap minggu tuh jadwalnya memang harus ke ibu. Hari Minggu. Hari Minggu nggih, Ahad, ibu nggih, hari Ahad nggih ke ibu mertua. Rumahnya kan Banyuanyar. Jadi Ya seminggu nggak sekali. terlalu jauh ya, Nggih. enak seminggu sekali. Nggih. Nggih. Itu rutinitas itu setiap harinya ya gerak kayak gitu nggak Bu jenengan? Iya, Sama terus di sela-sela yang rutin tadi kan terus kalau awal bulan kan harus ke donatur ya iya. kemana daerah. Kalau yang daerah sebelah timur nih sampai Bolon sampai sekitarnya gitu. Terus banyak juga di komplek Antariksa Uri itu alhamdulillah juga tuh sampai yang di ke timur sampai Sumber, Nggih, sampai Sumber nggih. Jadi malang sih Berarti dari Colomadu sini Ya, sampai Sumber sana alhamdulillah, pojok-pojok. nggih. Jadi harus ngikutin itu. Terus minimal kan minggu kedua kalau sudah semuanya Jumat kedua harus sudah setoran kan. Nah, sudah selesai udah. Luar biasa nih teman-teman, perlu dicontoh ya Bu ini begitu luar biasa aktivitasnya. Nah, yang paling penting ini Bu, Nggih. di sela-sela aktivitas jenengan yang ternyata luar biasa walaupun ngakunya ya sebagai Tiap ibu hari rumah gojek tangga. anak antar jemput anak. Gojek, antar Gojek. jemput anak sebagai ibu rumah tangga. Di balik itu ternyata banyak agenda-agenda yang sangat produktif ya, dari mulai belajar, mengajar, jadi penggerak, mengelola dan sebagainya itu udah lengkap dijalani oleh Bu Ii. Nah di balik itu Bu, kok bisa ya ini
jenengan ini yang memutuskan diri untuk menjadi relawannya Solo Peduli. Padahal udah sibuk Masya Allah sekali, tadi udah disebutkan aktivitasnya, tapi masih mau jadi relawan, bantu jemput donasi, cari donatur untuk Solo Peduli. Padahal jenengan sendiri juga nggak dikasih apa-apa sama Solo Peduli, nggak dibayar, nggak digaji seperti karyawan. Itu apa sih Bu yang memotivasi jenengan? Terus awal mulanya itu seperti apa? Mungkin jenengan bisa cerita. Iya. Jadi awal mula saya kan dulu dulu saya tinggal di Semarang, belum nikah, kerja, kuliah, terus kerja di Semarang itu hampir 14 tahun. Alhamdulillah di kantor yang terakhir ya pindah-pindah kerja, terus yang terakhir itu alhamdulillah juga kondusif, kantornya juga religius gitu. Religius. Religius nggih. Terus saya juga itu dulu sempat ngelola majalah Mutiara. Itu jadi beli majalah Mutiara sekalian infak gitu. Ngumpulin beli berarti berdonasi donasi gitu nggih. Ada nganterin gitu tuh Mas, terus saya yang koordinir teman-teman di kantor nggih. Terus habis itu terus nikah, punya anak 6 bulan karena suami kerjanya di Solo kan, tinggal di Solo. Jauhan toh. Ya sudah ngalah saya ikut ke Solo. Terus pindah ke Solo itu 2010 April 2010 nggih, ikut mertua dulu, terus proses nyari rumah alhamdulillah dapat di Gawanan itu pas depan masjid alhamdulillah. Pindah Oktober 2010, saya kenal Hadila dari tetangga sebelah rumah di Gawanan nggih. Pindah ke Gawanan kan, pindah rumah sendiri itu ikut, sebelumnya kan ikut mertua nggih, terus sudah dapat rumah di situ. Januari 2011 saya dikasih jadi setelah vakum nggak kerja, jadi rumah tangga pure kan, anaknya mau kesel nggak kemana-mana, terus dapat ada majalah Hadila, Mbak tak kasih majalah Hadila, terus saya baca apa ini donasi minimal dulu 10.000 saya pelajari, kok bagus berarti melanjutin yang dulu, terus saya ikut donasi 10.000 dulu, terus awal mulanya ini bagus, Solo Peduli kan komplit, pas kebetulan saya basicnya akunting kan. Iya, Masya Allah, orang akunting. Pas di Hadila itu ada terselip di tengah itu laporan auditor itu loh, wajar tanpa syarat, tanpa pengujian WTP lah. Saya ya biasa yakin ya udah ikut, karena belum bisa kemana-mana, anak masih kecilan, masih bayi, masih satuan. Ilham itu dulu 1,5 tahun 1,5 tahun, sebelum 1,5 tahun udah ikut tetangga itu 10.000 tiap bulannya, terus ada majalah anaknya itu lah ciluk anak gitu dikumpulin. Sudah terus berjalan sampai 2014 2015 kalau nggak salah. Akhir-akhir mungkin karena kesibukan tangga mungkin kadang sudah dikasih kayak gitu terus saya baca lagi di Hadilan, bisa ikut jadi duta peduli minimal ngumpulin 5 donatur gitu. Itu pas anak sudah masuk STK yang gede, masuk TK kan. Jadi udah bisa keluar rumah antar jemput. Terus saya nelpon ke Solo Peduli, iya Bu, ngumpulin 5 anggota, 5 donatur gitu. Berarti jenengan tergugah dari lihat majalah itu ya Bu ya? Ya dari majalah itu kok saya ikut itu, kalau enggak Mbak saya majalahnya mana, enggak dikasih gitu loh. Terus saya buka-buka, terus ada itu ada bisa ikut jadi duta peduli minimal ngumpulin 5 donatur gitu. Terus saya izin suami, yaudah nggak apa-apa, sambil nyebut anak lah. Awal-awal di sekolahan sambil nunggu anak renang gitu toh. Terus saya ikut tabungan akhirat itu 10.000. Membahasakannya tabungan akhirat. Tabungan akhirat saya bukan infak gitu. Tabungan akhirat gitu. 10.000 dapat gratis majalah loh, majalahnya bagus gitu. Alhamdulillah dari itu terus 1-2 dapat pertama tuh 18 orang. Masya Allah langsung 18 orang itu. Itu Oktober 2015 gitu. Jadi duta itu Oktober 2015 gitu. Terus alhamdulillah tambah lagi alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah. Berjalan berapa tahun berarti Bu? Dari 2015 sampai sekarang. Udah jalan 9 tahun. Iya. Mau 9 tahun ya benar. 9 tahun Masya Allah, nggak kerasa. Ya, alhamdulillah. Juga itu juga yang akhirnya ya awalnya kan juga nawari satu-satu kayak gitu ya, berbagai macam sih, ada yang sudah ikut sana ya nggak apa-apa gitu ya, terus akhirnya ya kedok tular kayak gitu nggih. Malah kadang nggak sama sekali nggak kenal saya, ada maksudnya teman dikasih tahu tinggal coba nelponnya aja. Padahal jauh, saya donatur yang nggak pernah ketemu itu yang donatur dari Wonogiri itu, dia titip temennya, terus akhirnya temennya sudah transfer, jadi transfer. Terus anak mana itu yang dulu Mbak siapa namanya Arista itu kuliah di Solo juga, nah itu pernah ke rumah, terus sudah selesai kuliah dia pulang ke Batam, masih ikut tuh juga transfer anak transfer gitu. Terus ada yang
pindah ke Bogor, masih sampai sekarang masih. Terus itu donatur dari Komplek Auri itu juga itu pindah suaminya ke Kupang. Sekarang masih transfer. Setia sekali Bu ya. Jadi terus saya monggo kalau mau transfer ke Solo Peduli sendiri nggak apa-apa. Nggak, lewat Bu I aja gitu. Jadi kadang ada yang transfer untuk 6 bulan. Jadi saya manage 6 bulan ini jadi 1 bulan kan. Akhirnya kalau sudah selesai Bu ini sudah selesai mau ngesak lanjut Pak. Oh enggak, silakan. Okay. Jadi nggak hanya donatur yang ketemu aja, tapi yang dari jauh-jauh, bahkan ada yang nitip transfer ya Bu ya, nggak langsung ke Solo Peduli malah lewat jenengan. Masya Allah. Itu kok gini Bu, tadi ada yang mahasiswa, awalnya mahasiswa, ada yang bekerja di Komplek Auri, bahkan di sekolah. Itu bisa sebanyak itu, ikhtiarnya jenengan seperti apa Bu? Ya, aku terus nggak tahu apa namanya, kalau yang di Komplek Auri itu saya awalnya ini agen Ciluba. Nah, terus ketemu sama duta, terus ketemu tahun akhirnya beliaunya nggak agen Ciluba, anaknya langganan Ciluba. Terus saya kan sering ke rumahnya, terus mungkin ada kesibukan apa, beliau ternyata sudah punya donatur di komplek itu. Terus gitu nawari, Bu I mau nih sekalian yang di perumahan saya masih ikut lanjut terus, tapi saya udah nggak terus saya mau Bu I ngedel ya backup itu nggih. Terus akhirnya ya alhamdulillah, jadi malah sekarang tetangganya diajak gitu. Jadi gedak telon gitu pas saya bawa kemana, jadi naik kayak gini ketemuannya ya fleksibel aja. Mau kemana saya ngaji bawa pas ayahnya kayak gini kan, mau awal bulan gitu kemana nih bawa masalah, ketemu di sana atau janjian di rumah. Pas saya ke daerah timur ya semua dibawa, Bu ini di rumah enggak, saya ke rumah jam-jam gitu. Jadi janjiannya seperti ini, jadi silaturahmi seperti itu. Udah berapa donatur Bu yang di bawah jenengan ini berarti saat ini? Kalau yang aktif ini masih 150-an, tapi kalau dihitung saya hampir 200-an lebih, 250 lebih kan ada yang berhenti, alhamdulillah ada masuk baru berhenti karena terus kadang udah berhenti, Bu ikut lagi ya monggo. Saya karena orangnya nggak mau terikat gitu, monggo kerja seberapa pun, jadi mulai dari 10.000, 15.000, 20 sampai kadang 500 apapun, alhamdulillah. Nggih. Berarti udah 150-an lebih, bahkan sampai 200-an. Ini yang masih aktif 150-an nggih. Tapi kalau yang dari dulu awal ya sampai 250 ada di itu. Bisa ngumpulin berapa itu Bu kalau 1 bulan untuk donasi ke Solo Peduli? Antara 3,5 sampai 4,5, kadang pas Ramadan sampai kadang 11 juta. Masya Allah, luar biasa sekali. Pada datang sendiri. Jadi fleksibel, di mana enaknya ketemu mana gitu. Jadi enggak, ya alhamdulillah dengan begitu banyak saudara, banyak teman. Masya Allah, subhanallah. Jadi tadi ya Bu ya cukup inspiratif ya teman-teman. Enggak cukup sih, sangat inspiratif karena beliau tadi sibuknya Masya Allah masih mau jadi relawan. Terus habis itu juga menggait atau mengajak banyak orang ya tadi untuk jadi pahlawan kebaikan, yang jadi donaturnya Solo Peduli lewat Bu Ii seperti itu, yang sudah rela jemput sendiri ya Bu ya, berarti jenengan jemput ya, kadang ada yang transfer seperti itu. Ini sebenarnya malah saya kesibukan ini berawal dari Duta Solo Peduli. Kok bisa Bu? Jadi karena dengan jadi Duta Solo Peduli akhirnya jadi banyak kenal orang, jadi bisa nih. Jadi yang kegiatan akhir-akhir ini itu berawal dari Duta Solo Peduli. Jadi malah yang membuka saya bisa ke sana ke sini itu jadi duta itu karena kan sana banyak teman. Akhirnya ke sini itu karena dari Solo Peduli. Awalnya saya ibu rumah tangga pure, ngupeni anak masih kecil kan, nggak bisa kemana-mana. Awal langkah bisa keluar rumah tuh ya jadi Duta Peduli gitu. Awalnya dari teman-teman anak, ibu-ibu ibunya anak-anak, maksudnya temennya anak-anak gitu. Terus akhirnya ya dari Solo Peduli nggih. Jadi awal pergerakan saya sampai segini banyak dari Solo Peduli. Berarti ngasih efek positif ke kehidupan jenengan ya Bu ya. Iya, leres sangat. Jadi ya awalnya cuma biasa nggak kenal. Jadi kayak saya pindah di Solo itu kan nggak punya teman sama sekali. Saya dulu kan emang basicnya dari kuliah kan di Semarang. Masuk ke sini kayak masuk ke lingkungan baru. Kan. Nggak punya teman sama sekali. Begitu anak ke sekolah otomatis kan dengan kenal ibu-ibu ya, terbuka wawasan ya dengan Solo Peduli, dengan ini akhirnya kan jadi gini, terus ada kegiatan ini gitu kan dari gitu. Yang kelompok arisan yang ibu-ibu Al-Huda itu kan anak saya awalnya memang saya kan dari Solo Peduli kan donaturnya dari teman yang Al-Huda itu. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih kelompok itu karena ya masih bertahan karena beliau-beliaunya juga jadi donatur sekaligus gitu. Jadi tiap bulan sekalian arisan ya donatur sekalian jadi semua di dijadikan satu. Jadi setiap langkah ke sini
oh bisa dijalani ya sudah sekali langkah, nggak harus satu tujuan tau ya. Ini ada tujuan ini ya sudah, sekarang malah jadi PMT jadi Iya. Jadi apa ya Bu ya, bantu Selalu Peduli di beberapa aspek ya, ternyata juga ngasih impact positif ke kehidupan jenengan juga ya. Jadi memang Selalu Peduli Malah lebih produktif lagi ngoten ya. Itu dulu awal-awal yang memantapkan hati jenengan kok mau jadi relawan tuh gimana Bu? Apa ada yang hal-hal yang mendorong, misal kejadian-kejadian tertentu, apa murni mungkin dari hati jenengan mau jadi relawan, atau lihat apa kayak gitu di Hadila kok bisa sampai emang mungkin dari dulu sebelum kenal Selalu Peduli ada kayak gitu kan, dari dulu sudah seperti sering ngumpulin kan, seneng seperti itu gitu loh nggih. Terus dulu di masyarakat kan juga bagian sosial, jadi untuk besuk apa kayak gitu. Berarti kan juga jiwa mungkin sosialnya karena dari apa namanya basicnya dulu saya cuma anak seorang petani, nggak jadi tahu merasakan bisa sekolahi berjuang seperti itu loh gitu, sampai saya bisa kuliah itu juga dibantu sama saudara, akhirnya diangkat saya harus sekolah, bisa sekolah itu harus seperti ini gitu loh. Jadi perjalanan harus seperti itu, jadi tahu dari awal orang nggak punya tuh bagaimana. Masya Allah, jadi ngerasain ya Bu ya. Ya otomatis saja saya nggak mikir harus gini, ya sudah saya pingin ngumpulin kayak gitu aja, karena untuk jadi donatur sendiri kan cuma saya sedikit gitu lah, jenazah 10.000, nek saya cuma setor ke 10.000, ngajak teman kan jadi banyak akhirnya, nggak kerasa gitu. Ternyata cuma 10.000 bisa untuk program ini, terus teman banyak kan, oh iya, ketemu ternyata banyak gitu. Iya Masya Allah, ternyata sedikit-sedikit dari banyak orang dan jadi banyak itu. Iya, kan nggak kerasa gitu, enggak. Apa itu Bu yang jadi tujuan jenengan ya gitu, yang jenengan cari kok mau jadi relawan itu seperti apa? Tujuan tertentu mungkin? Tujuan khususnya nggak ada sih. Maksudnya saya tuh saya nggak punya, maksudnya untuk bantu harta tuh belum bisa maksimal, mesti banyak. Saya punya tenaga, saya masih bisa jambi anak ya itu, jadi dengan tenaga saya mungkin bisa seperti itu gitu. Jadi dengan sedikit waktu bisa, daripada saya di rumah kerjaan sudah selesai kan udah nggak ada kegiatan apa-apa kayak gitulah, seperti itu gitu. Terus akhirnya juga banyak dengan banyak silaturahmi, banyak teman tetap terjalin dengan walaupun cuma 10.000 tiap bulannya 15 kan ketemu, walaupun cuma sedikit, kalau cepet-cepetan cuma doa aja terus langsung pulang, kalau ada waktu kan bisa ngobrol seperti itu. Jadi kayaknya nggak punya tujuan, maksudnya yang nanti bisa ini bisa itu enggak, sambil ngalir aja. Ya alhamdulillah dengan begitu Allah mempermudah segalanya, alhamdulillah. Jadi seperti itu nggih. Pas butuh ini Allah itu mesti kasih jalan gitu lah. Seperti saya merasakan, saya nggak bisa bantu suami dalam posisi saya bekerja membantu keuangan beliaunya. Nah saya bantu yang di belakang, saya yang ya seperti ini. Support gitu. Saya yang di belakang yang ini mungkin jalannya Allah gitu. Beliaunya yang cari nafkahnya untuk keuangannya. Kalau saya kan kayak gini kan berarti kan sosialnya sampai kita mendoakan orang, otomatis kan memudahkan, dengan memudahkan orang kita bisa mendalam. Saya itu maksudnya ya Allah bisa memudahkan, itu seneng banget ya Allah, sekali jalan kenapa sih gitu loh, serut sana sambil nganter anak kan sekalian gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia, maksudnya ya bisa dimanfaatkan, ya sudah dimanfaatkan gitu loh. Jadi ya plong aja, nek dibuat berat ya berat mungkin tapi karena seneng biasanya. Insyaallah. Jenengan dari dulu memang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial ya Bu ya. Jadi kalau dengan aktivitas seperti ini ya cukup menyenangkan, jadi nggak jadi beban buat jenengan. Alhamdulillah. Insyaallah semoga nanti bisa jadi amal kebaikan yang bisa membawa jenengan dan keluarganya ke surganya Allah. Amin. Nah Bu, tadi kan ya jenengan pas lagi jemput dana ataupun pas ngambil donasi dari teman-teman seperti itu kan mungkin banyak nih Bu kisah-kisah yang atau pengalaman jenengan ya ketika tadi ketemu donatur-donaturnya, apakah ada kisah-kisah yang menarik kayak gitu yang bisa diceritakan ke teman-teman semuanya? Mungkin ada yang penasaran apakah misal dutanya itu, donaturnya itu semuanya dari orang-orang yang berada ataukah seperti apa? Mungkin jenengan bisa cerita. Alhamdulillah awal-awal juga ngajak ibu secara langsung kan, otomatis tetangga. Kadang juga pas awal-awal ngajak juga, oh saya sudah sana, oh nggak apa-apa, sama ada. Terus ada yang terus dapat berapa persen Bu? Hanya persentasinya. Saya cuma sebagai perantara, karena saya juga nggak bisa maksudnya untuk bersosial, untuk maksudnya bantu secara banyak, bukan secara materinya. Saya cuma cari temen sedikit-sedikit, ini kan banyak. Terus
kalau nggak dapat itu kan beli bensinnya gimana gitu. Bensin di pom bensin kayak gitu lah, uangnya ya dari dompet saya. Uang Gitu, pribadi. oke. Terus ada yang alhamdulillah kemarin tuh ada yang ya ibu walaupun belinya berkekurangan kurang tapi di sana-sana ditolak kayak diremehkan kayak gitu loh, kayak nggak dihargai. Emang bener kan orang gimana ya nggak dihargai, saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi apa namanya, beliau itu kan ditinggal suaminya, terus masih ngopeni anak 2 atau nggak ada kerjaannya sembarang. Terus alhamdulillah dia ketemu saya, Mbak Adila tuh apa toh, terus tak jelasin kan, dia mungkin pengen beli cilukbannya itu toh, terus Adila terus tak kasih jadilah kayak gini. Tapi jangan Mbak, pengen ikut. Nah walaupun saya, iya nggak apa-apa Bu, sedikit-sedikit. Terus alhamdulillah sampai sekarang beliau jadi di nek saya maksudnya ke sana kayak nyumbang kayak disepelekan kayak gitu, kayak gitu kan. Jadi orang kan mandangnya kan biasanya kayak gitu dari luarnya gitu. Saya mesti seperti ini tapi saya ingin beramal kayak gitu, tapi lewat mana gitu. Akhirnya ya udah tiap bulannya alhamdulillah baik ini sudah ada, oh ya kayak gitu, 15.000. Malah beliaunya sekarang bapaknya sudah almarhum, dia berinfak untuk bapaknya atas nama bapaknya nggih, sama beliaunya sendiri nggih. Gitu. Jadi ya emang Solo Peduli itu gimana ya? Jangan meremehkan yang kecil-kecil gitu loh maksudnya. Kalau besar tapi sekaligus ya, yang rutin kan yang ini kecil-kecil akhirnya dihimpun, orang nggak kerasa ya. Kalau besar kan aku bernyumbang, jadi kayak kelasnya kayak gini kan cuma 10.000, 15.000 kan nggak kerasa. Kadang soal Mbak Iko nggak kesini kan ya. Jadi sedikit-sedikit dengan banyak kayak ini kan apa namanya, alhamdulillah bisa semua, jadi nggak malahan saya itu apa namanya, ibunya terus apa tuh Mbak itu masih ada apa namanya asisten rumah tangga maksudnya yang bantu-bantu di situ, apa tuh Mbak itu ya, terus saya jelaskan malah ikut gitu. Malah jadi ikut, jadi malah banyak kan malah saya nggak ketemu tuan rumahnya, malah juragannya ketemu asisten rumah gitu, itu malah banyak alhamdulillah. Terus ada yang di mana Gajan itu juga gitu, apa namanya, dia sama temannya apa tuh Mbak itu, cuma ya itu pembantu rumah tangga, jadi bisa nyisihin karena untuk nyumbang dalam maksud untuk pribadi kalau ke panti asuhan sendiri 100.000 apa sih artinya kayak gitu lah, kayak gini kan lewat gitu. Jadi saya tuh dengan ya Allah alhamdulillah saya juga banyak bisanya sedikit, kadang Bu minta maaf saya sedikit, sama Bu saya juga sedikit karena saya sedikit makanya cari temen, jadi temennya banyak kayak gitu, jadi banyak kan nggak kerasa kayak gitu. Banyak ya Bu ya pengalaman di donatur sendiri tuh nggak semuanya, bahkan orang yang sebenarnya mampu ya secara ekonomi tetapi mereka masih punya niatan ya ngoten ya untuk bisa berbuat baik sedikit-sedikit, tapi tadi ya ketika dikumpulkan ya jadi berkah akhirnya kan banyak. Karena nggak ada ikatan apa, jadi orang tuh kalau sudah sesuai hatinya rela mau berhenti ya nggak apa-apa, pas rezekinya banyak saya banyak nggak apa-apa. Jadi nggak ada harus, kadang kan ada yang masih nyumbang ke sini tiap bulan harus sekian ya gitu kan. Jadi pas bulan ini nggak ada lah, akhirnya kan jadi orang tuh aku tak mandek gitu nggih. Jadi saya berapapun monggo minus 10.000. Sekarang malah alhamdulillah dengan Adila juga majalah kan saya masukin kwitansi dulu kayak itu, sekarang sudah sebagian Mas nggak usah majalahnya, buat yang lain aja lah seperti itu, saya infaknya aja seperti itu. Masya Allah. Ya teman-teman, beliau Bu Ii ya, Bu Ii ya Bu ya yang disapa Bu Ii. Kenalnya nama saya kan Hikmiati. Terus terkenalnya kayak dulu sebelum nikah kan Ii sekarang. Terus begitu nikah yang terkenal nama suami Bu Krisna. Jadi kalau nyari Bu Ii nggak ngerti. Lah awal muncul Bu Ii ya dari Solo Peduli. Oh Solo Peduli berarti itu yang ngasih jadi perkenalkan langsung, bukan. Maksudnya kenal nama saya asli itu Bu itu kan saya otomatis memperkenalkan Bu Ii gitu kan, bukan nama suami. Terus ada yang nyari, kalau di Burman kan nama suami, kalau sudah nikah Bu Krisna terus kalau di sekolah nama anak-anaknya. Jadi sama Solo Peduli pakai nama asli. Nama aslinya dari Bu Ii terkenalnya jadi karena Solo Peduli. Solo Peduli, Masya Allah. Masya Allah, beliau ya Bu Ii sebagai duta peduli ya, beliau sempat dinobatkan 4 kali ya Bu ya. 4 atau 5 ya dulu tuh. 4 atau 5 kali sebagai duta inspiratif teman-teman, duta peduli inspiratif di Solo Peduli. Yang mana tadi ya beliau ini seorang relawan yang kalau mungkin kita bahasanya di pekerjaan seorang amil tuh beliau adalah seorang fundraiser atau amil ya, yang menjemput donasi atau infak sedekah dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya, kemudian dikumpulkan ke Solo Peduli dan didonasikan ke Solo Peduli. Kalau Bu Ii sendiri berarti ikut di Duta Peduli ya Bu ya, program yang Surga Duafa ya? Semuanya komplit.
Jadi Banyak program. saya menawarkan mana surga doa kan yang 10.000 10.000 kan sahabat wali itu masih jalan. Terus yang 15.000 kan surga doa itu surga doa juga macam-macam. Terus Bu nitip monggo sebenarnya silakan, selalu kan programnya banyak. Jadi saya ke yang donatur nih memberi pilihan. Ada cinta yatim, sedekah beras, monggo jenengan pilih yang mana silahkan. Sedekah beras sekarang kan ada 10.000 itu untuk anak-anak penghafal Quran. Jadi mau nggak ada yang seneng yatim, cinta yatim, sedekah Quran, wakaf. Jadi kalau saya saya tiap bulan habis setor itu kan mesti tak laporin ke semua donatur. Alhamdulillah sudah saya setorkan semuanya dengan rincian sebagai surga doa apa ini, sahabat wali sekian, cinta yatim sekian. Jadi semua programnya tak monggo pilih yang mana gitu. Saya ini ada pilihan kan namanya hati kan mantep. Saya ingin yang yatim kayak gitu. Jadi nggak harus surga doa apa itu ada 15 ini. Kalau pengen yang komplit ya itu biasanya kalau 100 ke sedekah spekta apa namanya? Spektakuler, super sedekah Jadi ganti-ganti, malah kadang ada satu keluarga itu semua keluarga awalnya kan satu apa namanya, saya ceritanya gini, nama saya sendiri terus digandeng suami. Kalau digandeng suami itu nggak boleh, nama itu harus digandeng sama bapaknya. Terus ini yang kerja ya berarti jenengan dirinci semuanya aja walaupun 15.000 tapi ada jenengan sendiri atas suami anaknya kan atas nama. Kalau akadnya kan jelas, akadnya sedikit ke sana lah. Jadi saya ke situ. Almarhum juga gitu, jadi komplit almarhum semuanya gitu. Alhamdulillah walaupun beliau dulu masih hidup ikut sudah beliau nggak ada tetap disedekahi sama istrinya sama anaknya jadi semua akhirnya jadi malah yang terakhir itu Bu Semiati itu ya apa namanya ya pegawai apa namanya pengurus apa namanya pembantu rumah tangga itu malah yang disedekahi itu yang almarhum semuanya beliau sendiri yang tadi yang itu itu kan jadi maaf untuk kesini saya bantu apa namanya jadi sebelum saya jadi duta itu saya ngumpulin infak tuh apa toh dalanya apa tuh saya ini ternyata orang mati. Jadi kalau saya ditanya udah tahu profilnya seluruh saya ngumpulin jadi profilnya seperti ini jadi ngajak itu kan harus ada tanggung jawabnya karena kita kan setor kemana jelas, selalu berikan jelas kemana karena lagian kan apa namanya berbadan hukum jadi bisa walaupun sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan walaupun serupiah sampai kan harus seperti itu. Dasarnya orang akunting harus harus WTP harus audit pasti kan jelas pertanggungjawabnya walaupun kita sedikit kan ternyata saya walaupun sedikit ternyata bisa bantu anak ini bisa ini dengan digabungnya seperti itu nggak harus bantu itu nggak harus banyak kayak gitu Jadi jangan sepelekan hal yang sepele yang kecil-kecil. Termasuk tadi ya Bu ya, mungkin kalau kita nggak bisa secara materi atau nggak bisa secara materi besar, tapi kita bisa bantu tenaganya gitu. Mungkin teman-teman bisa ngajak teman-teman kuliahnya, teman-teman organisasi atau mungkin saudara-saudaranya. Jadi nggak hanya kita nggak punya uang nih nggak bisa ngasih secara materi, tapi kita bisa menyumbang secara tenaga dengan ngajak teman-teman yang lainnya untuk ikut berdonasi seperti itu. Bu Ii tadi udah banyak cerita ya tentang latar belakangnya. Bu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di luar ini. Tapi mungkin di sesi-sesi akhir ini saya mau minta tolong jenengan mungkin kasih kesannya jenengan ketika bergabung jadi Duta Solo Peduli. Ini seperti apa? Kemudian harapannya jenengan tuh seperti apa? Harapan ke Solo Peduli atau harapan ke teman-teman yang lainnya itu seperti apa? Tadi kesannya jenengan. Kesannya. Alhamdulillah jadi saya terbuka luas jadi banyak kenal itu karena Solo Peduli ya karena silaturahminya awalnya jadi donatur biasa karena belum bisa kemana-mana jadi duta itu akhirnya alhamdulillah banyak kenal teman dari mana-mana akhirnya nggak kenal jadi kenal walaupun kadang cuma lewat WA akhirnya ternyata bisa ketemu jadi subhanallah Solo Peduli ya emang membuka pintu-pintu kebaikan awalnya jadi saya dulu seorang pekerja terus akhirnya pure jadi ibu rumah tangga akhirnya jadi bisa keluar walaupun ibu rumah tangga tapi bisa sedikit bermanfaat aktivitas banyak kenal bisa akhirnya karena dengan kayak gini kan apa namanya ya untuk kayak gitu kan harus punya kenalan kayak gitu kan ya kayak kasihan apa itu kan harus ternyata banyak teman ini loh ada channelnya seperti kan kayak gitu jadi subhanallah luar biasa. Jadi ya saya malah yang berterima kasih sekali bisa ketemu dengan Solo Peduli. Insyaallah. Sebenarnya kita Bu yang harus berterima kasih lebih kan jenengan. Ya untuk para donatur, para teman-teman semuanya. Jadi untuk berbuat baik itu nggak harus banyak, nggak harus besar,
dari sedikit kecil-kecil, insya Allah kalau dengan hati riang, seneng, itu otomatis ya udah ngikuti kebaikan-kebaikan mana itu. Terus itu saya juga apa namanya ya, yang tertancap dalam hati saya karena saya dari kecil juga sudah kemana doa dari bapak ibu saya itu dimanapun anak saya berada bertemu dengan orang baik. Alhamdulillah saya walaupun jauh dari orang tua mesti ada ketemu orang baik. Kalau udah ketemu orang baik tuh kebaikan tuh mesti ngikutin gitu, alhamdulillah. Jadi itu ya jangan dilepaskan doa dimanapun anak saya berada bertemukanlah dengan orang baik lah. Dan sampai itu. Sekarang doa itu masih mengiringi alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin ada nggak Bu pesan lain untuk teman-teman mungkin mau ngajak yang lainnya donasi atau apa mungkin Bu ke teman-teman lebih semangat lagi gitu. Monggo Bu. Untuk berdonasi itu juga sebenarnya juga enggak apa namanya sedekah untuk apa itu enggak sebenarnya enggak berat. Kumpulinlah sedikit kecil-kecil gitu, mana receh-recehan dikumpulin nanti sebulan dapatnya seberapa lah itu. Jadi dari koin 100 rupiah, 200 rupiah yang dianggap sepele terbuang sia-sia itu dikumpulin aja dimasukin di kaleng itu nggak apa-apa, maksudnya mau disetor kemana, alhamdulillah kalau kemana nggak sungkan kemana-mana nggak masalah, dimasukin ke apa namanya kotak infak itu kan nggak kelihatan udah berapa pun jadi daripada kececer nggak ada gunanya diambil aja ya. Alhamdulillah ada salah satu donatur saya itu seperti itu, beliaunya sampai terinspirasi jalan-jalan, maksudnya olahraga itu ketemu koin berapapun diambil, jadi dia bawa plastik gitu, terus nanti Mbak nanti dicuci ya Mbak gitu. Tapi saya store-nya kan bukan bentuk receh, saya udah ratukan. Ini donatur jenengan juga ya? Donatur saya juga, salah satu donatur. Kan ada juga ada canceleng-canceleng seperti itu juga, ada yang ke masjid kemana ke itu selain di Solo Peduli kan ada juga. Alhamdulillah ada beberapa jadi saya kasih pilihan yang mana kalau ini kayak gini, kayak ini ya seperti ini saya gitu. Jadi orang tuh bisa nggak kayak bersedekah kayak gak kepaksa gitu loh, sukarela nggak harus banyak gitu. Ikutin mereka aja gitu Bu ya, kita ngasih pilihan. Sepenting itu apa namanya hati nggak usah dibuat beban gitu loh. Jadi untuk apa sih hidup sekali kayak kita juga kalau nabung ke bank kan harus banyak. Nah ini modal kita tuh ya ini tabungan akhirat ini gitu. Tadi saya apa ngajaknya kan bukan sedekah, bukan tabungan akhirat gitu. Monggo. Jadi saya monggo Bu jenengan mau lanjutkan nitip tabungan akhiratnya seperti itu. Jadi kan bukan tabungan. Masya Allah. Bukan tabungan yang bisa diambil lagi gitu, tapi nanti diambil laginya di akhirat ya Bu. Masya Allah sekali. Terima kasih Bu yang tadi sudah bercerita banyak, yang ngasih inspirasi ke kita dari mulai tadi banyak kesibukan beliau juga tidak hanya kesibukan sebagai asisten maaf Bu, ibu rumah tangga. Kemudian ternyata asistennya Bapak. Enggak lah Bu, ibu rumah tangga. Terus kemudian tadi banyak kegiatan-kegiatan yang mengiringi ya, aktivitas dari mulai belajar dan juga mengajar, terus juga jadi penggerak dan juga pengelola di masjidnya sendiri ya Bu, di dekat rumah. Alhamdulillah akhirnya di kebaikan yang dilakukan Bu Iit juga ngasih impact yang positif ya buat Bu Iit, dan juga utamanya ngasih energi positif juga, jadi lebih bersemangat dalam beribadah ya Bu, karena sejatinya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah dan nanti akan kembali ke Allah juga. Masya Allah sekali, episode kali ini sungguh luar biasa gitu. Jadi sama Bu Iit, mungkin kita nanti akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ini ada satu lagi selipan, emang berbuat baik itu kan kita nggak mulus gitu, jadi ya banyak yang kayak gini, tapi ya sudah, sementing kita sudah lurus, mau orang mau bilang apa itu, jadi prinsipnya orang kalau sudah nggak percaya mau dikasih bukti sejetel apapun tetap nggak percaya, nggak suka. Kalau sudah orang percaya nggak usah dibuktikan sudah berarti. Jadi ya banyak, ya sempat sih saya seperti down kayak gitu, ada yang, tapi ya sudah Bismillah, Allah yang, saya bukan untuk siapa-siapa, saya hanya untuk apa namanya ya, saya hanya punya tenaga ya sudah gitu. Jadi kalau udah berbuat ya kita kan nggak semua orang suka sama kita kan ya, seperti itu. Nabi aja yang sempurna masih ada yang banyak, apalagi kita banyak dosanya lah gitu lah, seperti itu ya sudah. Kalau sudah jalan nggak ganggu orang, nggak sudah jalan Bismillah. Bismillah la haula wala quwata sudah. Sekali Bu Iit.
begitu positif ya energinya. Jadi mungkin bisa ngasih semangat juga ya buat teman-teman juga, Ya. semoga bisa Mumpung masih terinspirasi. muda. Ya, itu mumpung masih muda. Tenaga, pikiran semua dicurahkan. Lah, besok kalau sudah keluarga kan beda lagi ya urusannya. Iya. Nanti bisa nyari kesibukan. Saya dulu masih muda juga, wah kerja wah, Iya, gitu. kerja, Wah, soalnya energi dimaksimalkan, makanya masih muda nggak apa-apa Mbak. Nanti jodohnya datang sendiri. Sekarang jadi kan udah berumah tangga tetap lebih energik dari saya, Bu. Lebih banyak aktivitas. Karena apa namanya temennya mama muda, jadi kan udah ngikutin gitu ya aktivitasnya. akhirnya jadi Oke, Masya Allah. Oke. Bu, mungkin di episode kali ini kita cukupkan dulu nggih, Bu. Saya pribadi ya, Mbak Pipit selaku perwakilan dari teman-teman Solo Peduli senantiasa mengucapkan terima kasih kepada Bu Ii dan juga keluarga ya tentunya yang jenengan sendiri sudah rela mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikiran, materi, dan lain sebagainya untuk bisa membantu Solo Peduli dalam program-programnya ya. Semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, amin, jenengan dan keluarga senantiasa diberikan kenikmatan, dikasih rahmat sama Allah, senantiasa dilindungi Allah, dimudahkan dan juga dikasih keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami juga senantiasa mohon bantuannya Bu Ii ya. Mungkin ke Solo Peduli. Semoga masih setia. Kami doakan Bu Ii sampai sekuat tenaga saya. Insya Allah. Masya Allah. Sekuat tenaga saya. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi Bu di lain waktu, kita masih terima bisa kasih. ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Teman-teman mungkin itu dulu ya, cukup itu dulu di episode kali ini. Jadi kita udah ngobrol ya sama Ibu Ii selaku Duta Peduli Inspiratif di Solo Peduli yang sudah dinobatkan 4-5 kali ya selama 9 tahun ini. Berarti beliau sudah jadi relawannya Solo Peduli selama 9 tahun, luar biasa sekali. Nah, teman-teman mungkin tadi di obrolan sempat dengar kata Hadila gitu nih Bu ya, majalah Hadila. Mungkin saya mau kasih tahu sedikit ya, kalau majalah Hadila itu salah satu majalah dari kami Solo Peduli sebagai bentuk gift atau hadiah kepada teman-teman yang sudah mau berdonasi. Donasi minimal 15.000 ataupun berapapun nanti kita bisa kasih majalah Hadila, dan itu sifatnya rutin setiap bulan. Di sana nanti ada banyak ya tentang keilmuan, inspirasi, bahkan resep masak dan lain sebagainya, ada semuanya. Dan teman-teman nanti kalau mau berkolaborasi, mau ikut ya di berjuang di jalan kebaikan, bisa melalui Solo Peduli. Nanti bisa kunjungi sosial media kami di Instagram di @solopeduli dan juga di www.solopeduli.com. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti podcast kita pada episode kali ini. Semoga episodenya bisa kalian tonton ya sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Kemudian juga teman-teman jadi punya energi positif, punya semangat ya untuk bisa berjuang di jalan-jalan kebaikan, dan semoga nanti kebaikan-kebaikan lain bisa mengikuti teman-teman. Oke, itu saja dari saya Kak Pipit. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.